Garis Waktu, karya Fiersa Besari. Perjumpaan yang sederhana, April tahun pertama. Kota ini sedang dilanda gerimis tatkala jalan hidupku ditakdirkan untuk berubah selamanya. Adalah matamu yang pertama kali berbicara, menembus pertahananku secara membabi buta. Kau diamkan tanganmu di dalam jabatanku selama beberapa detik. Aku idamkan tanganku di dalam genggamanmu untuk selamanya. Segala keteraturan yang kubangun selama ini runtuh dalam sekejap. Padahal, perjumpaan kita begitu sederhana. Tidak sedramatis kisah-kisah yang didongengkan para pujangga. Meskipun begitu, bagiku kau istimewa. Melebihi apa yang mampu digambarkan susastra. Bahkan aku yakin kau bukan manusia biasa. Mungkin kau adalah malaikat yang sedang menyamar, diturunkan bersama lusinan bom atom yang meledakkan dimensiku. Dan aku hanya bisa pasrah membiarkan perkenalan kita dimulai. Hei, jangan dulu pergi. Aku tidak ingin ke rumah lalu berlama-lama menatapmu membeku di layar ponsel. Kau terlalu indah untuk kubiarkan berkeliaran di lini masa. Sudah, duduk saja di sebelahku, hingga di penghujung zaman bila perlu. Aku takkan keberatan. Jangan tanya kenapa, logika telah mati. Ajukan saja pertanyaan muluk itu pada jantungku yang berdebar saat tenggelam dalam senyumanmu. Meski ku tahu, senyumanmu untuk saat ini hanya basa-basi normatif. Tumbuh harapan dalam hatiku, berharap kelak dapat kutemui senyumanmu yang sesungguhnya. Dan jika tidak berlebihan, akulah yang akan membuatmu tersenyum. Kau pun pamit undur, menyisakan wangi yang pekat mewarnai udara. Tanpa mau bertanggung jawab, kau meninggalkan aku termabuk sendirian. Jika kasmaran adalah narkotik, maka kau adalah bandarnya. Dan aku bagaikan pecandu yang rela menggadaikan jiwa. Tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Sekali lagi. Juni, tahun pertama. Akhir-akhir ini, kalimat jadilah diri sendiri terasa klise. Apakah seseorang bisa menjadi diri sendiri? Bukankah diri ini adalah hasil kolektif pengetahuan yang kita dapat dari lingkungan sekitar? Kalau begitu, aku ganti kalimatnya menjadi jangan berusaha menjadi keren. Berusahalah menjadi jujur saja. Sebab banyak sekali orang yang merasa keren dengan cara mengikuti sekitarnya. Memakai apa yang sedang keren, sampai melakukan hal-hal ngaco hanya karena ingin dianggap keren. Tapi untuk menjadi jujur, itulah yang sulit. Setidaknya, jujur kepada diri sendiri. Melakukan hal-hal yang memang diinginkan oleh hati nurani. Meski harus dihina oleh orang lain. Kebanyakan dari kita takut untuk dihina. Kita lupa bahwa hampir semua tokoh di dunia mesti menghadapi hinaan pada zamannya sebelum dicantumkan dalam sejarah. Jadi, jangan takut untuk menjadi jujur. Jangan takut melawan arus. Hanya karena tidak ada yang setuju dengan pendapatmu, bukan berarti pendapatmu salah. Ketika orang lain memakai sepatu keluaran terbaru, dan kau tetap memakai Keds butut, tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Ketika orang lain betah mengobrol di dunia maya, dan kau tidak betah berlama-lama di depan telepon genggam, tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Ketika orang lain melakukan sesuatu untuk disukai, dan kau melakukan sesuatu karena kau suka, tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Ketika orang lain memilih untuk terikat dengan rutinitas, dan kau memilih untuk terikat dengan kebebasan, tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Tak perlu menyeragamkan diri dengan kebanyakan orang. Tak perlu kekinian, karena yang kekinian akan alay pada waktunya. Tak perlu repot-repot menyamakan diri dengan orang lain. Kau diciptakan untuk menjadi unik. Sudah terlalu banyak orang yang sama seperti kebanyakan orang. Dirimu hanya satu di muka bumi. Lebih baik dibenci karena lidah berkata jujur, daripada disukai karena lidah menjilat.
Pengagummu akan pergi setelah kau tak sesuai lagi dengan imajinasinya. Tapi orang yang menyayangimu akan tetap tinggal, betapapun buruknya dirimu. Dan diterima apa adanya tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain, itu indah.